Maka kalau dalam tuntunan kita sebagai umat beragama, makom dari seorang hamba yang paling tinggi namanya maqamus syukri, makom kesyukuran. Dan sebagai anak bangsa, makom kesyukuran itu harus kita wujudkan dengan tidak henti-hentinya menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia. Dan dalam Islam, persaudaraan kemanusiaan itu mendahului semua persaudaraan yang lain. Coba kalau kita lihat dalam suratul Isra, Allah Ta'ala menyampaikan, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Al-ayah, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, manusia. Jadi manusia itu begitu dia lahir, di dalam Islam itu built-in, melekat. Tidak bisa dipisahkan apa yang Allah sudah berikan. Apa itu? Karamah insaniyah, kemuliaan sebagai seorang manusia. Jadi kemuliaan sebagai seorang manusia itu Allah yang kasih. Tidak boleh atas nama apapun kita menghilangkan kemuliaan itu. Dengan menghina orang yang beda dengan kita. Mencerca, mengumpat, memfitnah, membikin hoax. Apalagi menyakiti fisik, apalagi membunuh. Yang telah dimuliakan oleh Allah tidak boleh dihinakan oleh kita sebagai manusia. Yang kedua juga ada hikmah dari pandemi ini bahwa ternyata ukhuwah, persaudaraan dan kebersamaan itu adalah modal yang luar biasa untuk mengatasi semua kesulitan kita. Alhamdulillah. Di sini Pak Kepala Desa, kemudian dari FKUB semua tokoh-tokoh itu saya yakin membangun kebersamaan. Bergotong royong. Maka itulah yang kemudian juga selain doa-doa kita, itu juga bagian yang menyebabkan kita bisa cepat selamat. Kebersamaan, kita saling membantu. Dan ini yang menjadi asas sejak dulu ketika Indonesia pertama kali digagas. Coba kita lihat pada saat BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di situ beragam anggotanya. Agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, pendidikannya berbeda-beda. Mazhab pemikirannya berbeda-beda. Ada Sultan Syahrir, ada Kiai Haji Agus Salim, ada Bung Karno, ada Bung Hatta. Ada tokoh-tokoh dari Bali, dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, semuanya berhimpun. Dan pada saat itulah Bapak-bapak, Ibu, Saudara sekalian, mereka tidak ada yang ingin menang sendiri. Kalau misalnya tokoh-tokoh Islam ingin menang sendiri, tidak akan ada Indonesia. Kalau tokoh-tokoh Hindu ingin menang sendiri, tidak akan gabung Bali ini dengan Indonesia juga. Kalau tokoh-tokoh Kristiani atau Katolik ingin menang sendiri, nggak akan ada negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi semua membuka hati. Semuanya mendahulukan kepentingan bersama. Maka bertemulah pada titik temu yang namanya Pancasila. Alhamdulillah. Jadi Pancasila itu adalah titik temu kebijaksanaan Bapak-bapak Saudara. Kebijaksanaan yang diajarkan oleh semua agama untuk membangun ruang sosial yang damai. Saya sampaikan tadi bahwa untuk akidah kita punya beda-beda akidah kita. Untuk ritual ibadah kita beda-beda juga ritualnya. Tapi ada muamalah, ruang kehidupan sosial. Nah disitulah kita wajib membangun satu fondasi bersama untuk kita hidup dengan saling menyayangi, saling memperhatikan, saling membantu. Alhamdulillah, para pendiri bangsa kita yang diantaranya sebagian adalah para ulama. Para pendiri dari organisasi-organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Merekalah yang mencontohkan kepada kita bagaimana cara bekerja sama dalam kebaikan. Karena itu, Bapak-bapak dan Ibu, hadirin hadirat sekalian, kita teruskan semua yang baik ini, Bapak Ibu, nggih? Kita teruskan. Kita teruskan. Kan kalau dulu kami di pesantren ya, salah satu doanya itu apa? Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salafin. Ya Allah, jadikan kami sebagai sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik pendahulu. Itu doa. Jadi doa itu adalah dengan maksud supaya guru-guru kami, ilmu-ilmunya itu bisa kami warisi. Supaya kami bisa mewarisi nilai-nilai kebaikan-kebaikannya, kesalehannya, ketindihannya, ketawaduan, dan semua yang baik-baik. Maka kalau dalam konteks kita ber-Indonesia, kita panjatkan doa itu dengan maksud apa? Supaya kita generasi yang sekarang ini bisa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh generasi pendahulu kita. Tidak mau menang sendiri, tapi menang bersama-sama. Dengan menang bersama-sama itulah, maka alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasari dengan keinginan luhur dan seterusnya. Itulah ungkapannya. Jadi kita menang bersama sebagai bangsa. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, kalau bagi saya itu yang coba saya hidupkan ya. Di dalam kita menjalani pasca corona ini banyak sekali hikmah-hikmahnya. Bagi saya itu sebagian dari hikmah yang dapat saya ambil. Dan mudah-mudahan juga dapat kita ambil bersama. Ya. Untuk terus-menerus kita bekerja bersama-sama dalam kebaikan. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam perjalanan panjang kita sebagai bangsa, sebagai umat ya di Indonesia ini, alhamdulillah banyak pasang surutnya, banyak romantikanya, tapi alhamdulillah kita masih tetap sebagai satu bangsa. Pasang surut ini Bapak-bapak Ibu, bagi sebagian bangsa yang lain itu ujungnya kehancuran. Dulu coba kalau kita ingat ya, Bung Karno. Bung Karno itu kan punya teman, ya, punya sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan beliau, pemimpin-pemimpin dunia pada waktu itu. Ada misalnya Muhammad Nasir, ya. Muhammad Nasir itu pemimpin Mesir. Itu sangat dekat Bung Karno dengan beliau. Nah, Jamal Abdul Nasir, ya, pemimpin Mesir pada waktu itu, yang namanya Mesir pada waktu itu termasuk juga di dalamnya itu yang sekarang Syria. Jadi Republik Arab Mesir juga termasuk dulu Syria juga. Jadi Jamal Abdul Nasir. Bung Karno sangat dekat. Saking dekatnya Bung Karno, itu nama Ahmad Soekarno itu sangat populer di Kairo, Mesir. Jadi Pak Wikondo, itu kalau sekarang kita tidak jarang jumpa sama orang Mesir yang umurnya sekitar 50 tahun, 45 tahun. Begitu ketemu Ismail Ahmad Soekarno. Namanya Ahmad Soekarno. Jadi dinamakan Ahmad Soekarno oleh orang tuanya. Nama Ahmad Soekarno dijadikan sebagai nama jalan di daerah yang paling elit di Kairo, tempat diplomat-diplomat. Itu namanya Jalan Ahmad Soekarno, daerah Muhandisin namanya. Saking dekat akrab. Lalu ada sahabat beliau juga namanya Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia. Luar biasa kuatnya Yugoslavia pada waktu itu. Tapi coba kita lihat sekarang Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di antara sahabat-sahabat Bung Karno, ya, presiden-presiden yang bersama Bung Karno pada waktu itu, tidak sedikit ternyata sekarang negaranya sudah terpecah menjadi banyak negara-negara kecil.
Yugoslavia itu sekarang sudah ada Serbia, ada Kosovo, ada Montenegro, ada Bosnia, jadi 4. Dan di antara yang 4 ini tidak akur. Dia perang sampai puluhan ribu yang meninggal. Padahal sebelumnya satu bangsa. Kalau dalam Islam itu dinamakan kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah melupakan kebaikan yang ada, lupa menjaga dan merawatnya, dibiarkan terlantar, tersia-siakan, akhirnya diganti oleh Allah dengan satu musibah besar. Itu kufur nikmat. Yugoslavia seperti itu. Nah, kita di Indonesia, Bapak-bapak Ibu, alhamdulillah. Maka kalau dalam tuntunan kita sebagai umat beragama, makom dari seorang hamba yang paling tinggi namanya maqamus syukri. Makom kesyukuran. Dan sebagai anak bangsa, makom kesyukuran itu harus kita wujudkan dengan tidak henti-hentinya menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, menjaga Indonesia ini bukan kerjaan kita sebagai warga negara saja. Bukan hanya tanggung jawab sebagai warga negara. Ini tanggung jawab sebagai umat beragama. Tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta kita. Bagaimana kita menjaga nikmat yang sudah diberikan. Karena itulah semua hal-hal baik yang membawa kepada kedamaian, kepada ketenangan, kepada persaudaraan. Semua upaya-upaya itu harus terus kita dukung dan kita tingkatkan. Alhamdulillah malam hari ini peresmian Pendopo Wikondo ini juga menjadi bagian dari bagaimana persaudaraan kita dapat tetap tumbuh dengan kuat.